Halo generasi pintar digital, welcome to info session dari School of Design. Tepuk tangan dulu dong, guys. Di sini bersama saya ada product CPO, Chief Product Officer. Ada Head of Academic dan juga ada Lecturer Design, Amni, Firas, dan saya. Nah, hari ini kita mau ngobrol membahas secara tuntas tentang School of Design ini. Karena banyak juga yang nanya sebenarnya School of Design ini apa. Nah mungkin aku mau tanya sama Brian Liu sebagai Chief Product Officer Purwadika, kayak apa sih yang membuat untuk membuat School of Design ini? Jadi kan sebenarnya Purwadika itu udah punya program di bidang desain. Waktu itu kita buat job connector untuk UI UX design. Itu udah mulai dari tahun 2019. Dan memang kita sudah berhasil juga untuk men-train banyak talent yang akhirnya sekarang bisa bekerja di industri sebagai UX designer. Lalu 2023 kita melebarkan sayap, kita membuat lagi program baru yaitu Job Connector untuk visual design atau graphic design. Dan sekali lagi kita juga sudah berhasil mendidik juga nih para talent yang akhirnya bisa berkarir sebagai graphic design di industri. Nah kita melihat bahwa ternyata memang dunia desain itu adalah dunia yang menarik dan bidangnya tuh ada banyak. That's why akhirnya kita membuat sebuah fakultas desain yang kita beri nama School of Design yang goals-nya adalah supaya kita bisa lebih fokus untuk mendidik lebih banyak talent lagi di bidang desain yang berbeda lagi gitu. Di luar dari apa yang Purwadika selama ini sudah ajarkan. Gitu. Nah tentu tujuannya sederhana, kita melihat selalu Purwadika itu kalau bikin program pendidikan itu kan prinsipnya harus bisa memberi impact yang langsung dirasakan sama para studennya. Dan bicara tentang impact ini sesimpel adalah setelah mereka mengikuti program pendidikan di kita, mereka harus bisa memiliki kapasitas untuk berkarir atau menghasilkan uang untuk kehidupan mereka. Nah, berkaca dari situ, that's why makanya kita melihat kan desain itu nggak cuma selalu tentang UI UX saja. Desain itu juga nggak sebatas di bidang graphic design aja, masih banyak yang menurut kita sentuh. Seperti let's say kayak animation, di dunia games, di dunia film. Dan juga memang kebutuhan industri sendiri di dunia kreatif dan desain ini, kebutuhan talent itu banyak banget. Dan hasil brainstorming kita dengan banyak perusahaan, mungkin nanti kita akan bahas juga ya, bahwa memang mereka pun kesulitan bisa mencari talent yang capable untuk mengisi spot tersebut. Nah, karena Purwadika kalau boleh ngomong tuh selalu menjadi bridge ya antara kebutuhan industri dan juga talent pool, ya akhirnya kita decide untuk bikin School of Design ini. Yang hopefully akhirnya kita bisa menyediakan lah menjadi talent factory untuk creative design dan kita bisa mentransform kehidupan karir lebih baik dari Ramoik dan aku. Jadi basically Purwadika sebenarnya udah punya yang tadi Brian bilang jurusan desain, itu ada UI UX, yang desainnya masih di dunia digital. Lalu akhirnya kita coba untuk visual design, which is di luar digital, tapi sebenarnya kan ya digital marketing, semuanya relate lah, tapi nggak direct, ini tech gitu. Iya, betul. Dan ternyata kita bisa buktikan banyak juga alumni yang belajar desain di kita dan akhirnya bisa kerja sebagai graphic designer, professional graphic designer, dan itulah yang membuat kita akhirnya mau fokusin faculty ini. Nah mungkin aku mau bertanya seperti ini, kan sekarang udah banyak banget nih berita-berita yang maksudnya bilang kalau misalnya profesi desain ini akan terputus oleh AI. Profesi desain ini tidak lagi akan ada gitu in the future. Kita bicara aja pasti ketakutan dari teman-teman ada gitu. Mungkin dulu desain sempat booming, tapi what now? Mungkin ada yang bisa jawab, Firas atau kami yang ada di industri ini. Sebenarnya itu masalah yang udah terjadi di tahun 2023. Bahkan udah dari 2 tahun lalu, bahwa saturation portfolio tuh tersebar di publik, terutama orang-orang yang berprofesi desain itu rata-rata menganggap atau portofolio itu sangat hard skill only lah istilahnya, cuman toolsnya aja. Nah sebenarnya start dari 2024 di saat kita udah mulai visual design, ya itu udah kelihatan bedanya sih. Jadi memang konseptual design, cara berpikir, dan juga yang paling membedakan kita adalah network gitu. Bahwa memang yang jarang dibahas bahwa teman-teman kalau mau punya masa depan di desain itu jauh berbeda ketika teman-teman punya network profesionalnya dibanding enggak.
gitu, karena ada yang guidance gitu. Misalnya kita belajar dari profesional branding gitu, orang yang udah lama di branding, sama kita ngulik sendiri di internet, itu outputnya pasti beda karena ada sistem rekomendasi di sana. Jadi memang berbeda sih, maksudnya desainer yang mungkin secara skillnya membangun sendiri nggak salah, tapi untuk growth itu memang sangat sulit gitu, karena community-nya itu memang sedikit nih yang terinfluence langsung dengan profesional, ada gap di sana. Nah, disitulah yang kita isi gitu sebenarnya. Dan kalau berbicara memang kebutuhannya, itu banyak sekali yang membutuhkan desainer yang punya konseptual gitu, atau misalnya bisa berpikir secara bisnis seperti apa, membuat trendsetter seperti apa, bagaimana mengkomunikasikan desainnya, itu masih rare sekali gitu. Kita riset di beberapa company, terutama top creative company ya, kemudian juga Delami juga ikut, itu dari 1.000 portofolio bahkan ada yang tidak menemukan satupun yang sesuai standar tersebut. Jadi standar inilah yang jarang ditemui. Dan aku mewajarkan, aku pun sendiri belajar AI ya, udah 2 tahun, dan mewajarkan ketika ada statement tersebut, karena secara talentnya pun memang kebanyakan hard skill only, dan perkembangan AI juga hard skill juga gitu. Jadi sedikit nih yang menciptakan desainer yang punya konseptual ataupun menurunkan dari para game changer lah, kita bilang game changer di industri, terus ilmunya turun tuh jarang sekali terjadi gitu. Makanya kita membuatlah program-program di School of Design ini. Oh, jadi apakah maksudnya Firas itu adalah kebutuhan akan talenta desain itu tetap ada? Cuman ya seperti dulu misalnya kita bicara accountant lah ya. Betul. Dulu accountant belum ada tech, belum ada software. Akuntansi mungkin yang dibutuhkan banyak 100 gitu. Tapi dengan ada tech, dia akhirnya berkurang. Tapi tetap dibutuhkan. Cuman kualifikasinya akan bertambah, kuantitasnya berkurang, tapi standarnya harus meninggi. Begitu juga dengan dunia desain. Dengan adanya teknologi AI, mungkin akan lebih tergerus secara kualitatif, sehingga kualitas yang dicari lebih harus berbeda nih, gitu ya. Betul. Jadi mungkin kalau boleh nambahin terkait masalah AI dan juga apakah profesi masih relevan di masa depan apa enggak. Nah, jadi memang kalau mundur itu pasti setiap ada teknologi baru, dia selalu mendatangkan ancaman, tapi juga mendatangkan kesempatan. Kayak tadi sempat di-mention accountant, karena saya juga aktif dalam mendevelop sistem gitu, sistem ERP dan lain-lain. Memang kebutuhan accountant ini juga berubah kan pas ada sistem gitu loh. Dulu semuanya serba manual, bikin jurnal serba manual gitu. Sekarang sudah banyak dibantu sistem, banyak juga dibantu automation. Nah, tetapi accountant itu nggak benar-benar hilang. Ya, khususnya kalau kita bicara di industri di Indonesia, perpajakan itu agak susah digantiin sistem, ya kan? Karena harus orang yang mengerti konseptual gitu ya. Nah, jadi accountant yang mengerti tentang perpajakan itu tetap relevan. Dan juga accountant yang bisa mengerti ke level yang lebih tinggi gitu, nggak cuman transaksi kayak gini, jurnalnya account ini lawan account ini, enggak, tetapi ada accountant yang merancang gitu loh, mapping transaction ya. Kalau ada transaction seperti ini lebih baik konsep gimana seperti apa. Nah, itu sistem itu so far nggak bisa untuk merancang mappingnya. Mapping itu tetap dari mastermind seseorang, dan yang ngerti itu adalah yang punya skill accountant plus tadi conceptual thinking yang lebih tinggi. Sama programmer juga gitu loh. Oke, programmer udah ada AI tools, pasti semua juga kebantu sekarang. Tapi kan orang-orang kadang ekstrim gitu, bicara masalah nanti nggak perlu ada programmer lagi, semua digantiin AI. Pertanyaannya, AI is a program juga, dan perlu programmer juga untuk bikin AI-nya itu sendiri. Nah, lebih baik ya kita belajar kan, misalkan AI programming. Ya dong, supaya akhirnya kita bisa naik level tuh dan relevan dengan kebutuhan industri. Tapi kita lupa mau jadi AI programmer di dunia, fundamental programmingnya sama loh. Untuk sekarang, apakah karir desain itu demand-nya sangat tinggi dan masih relevan? Sangat gitu. Makanya talent kita khususnya di bidang desain hampir sold out terus ya gitu ya. Baik tersalurkan atau mereka ibaratnya mau self employment ya, cari sendiri gitu untuk project dan lain-lain. Mereka menghasilkan gitu, kita punya banyak banget story. Jadi mungkin kalau dari saya gitu ya, kayak oke, seandainya gitu ya 2031 nanti 2030 nanti kebutuhan profesinya tidak setinggi itu karena mungkin tadi secara skill lebih aktif. Tapi
2030 tuh masih 5 tahun, a lot of things yang bisa terjadi dalam 5 tahun. Nah, kalau memang sekarang kita sudah punya karir yang bagus, oke. Tetapi kalau sekarang kita masih belum tahu kita harus ngapain, ya daripada pusingin nanti mendingan kita hidup sekarang dulu nggak sih ngumpulin duit, supaya akhirnya mungkin kita punya capital lagi untuk bisa belajar yang lebih tinggi, untuk bisa shifting, daripada diem aja 5 tahun, Setuju. nggak ngapa-ngapain gitu. Setuju. Mendingan tetap belajar sesuatu yang relevan sekarang, bisa bantu kita juga, kasih kita banyak resources tadi, networking, uang, skill yang akhirnya itu semua bisa jadi fundamental untuk kita bisa move on to the next level. Daripada kalau gitu kan nanti semuanya kayak belajar ini percuma, nanti ini belajar ini percuma, nanti ini kayak gini, udah aja kita Selesai. Setuju. Dan ada yang mau tambahin? Kalau aku sebenarnya masih setuju sama Vira sama Kobre sih. Pada dasarnya emang itu tuh adalah sebenarnya alat bantu sih, Ci. Kalau apalagi buat kita di edukasi ya, supaya teman-teman tuh lebih bisa berpikir secara terbuka gitu. Kan kadang ada data tuh, Ci, yang kayak Viras bilang, misalnya kita data dari internet atau data dari mana. Nah, AI itu bisa membantu untuk kita meregenerate. Tapi kalau menggantikan belum sih, Ci. Setuju. Jadi sebenarnya kalau misalnya aku rangkum, dunia tetap membutuhkan designers, tapi not ordinary designers. Nah ini mungkin kayak kenapa kita bangun School of Design ini, karena harus jadi berbeda. Dan benar kata Brian, jadi buat teman-teman semua, kalau misalnya suka baca berita, wah ini akan tergantikan AI, profesi ini tidak seksi lagi deh, yang mau jadi apa gitu. Setiap role itu tetap ada, cuma memang standar dan kualifikasinya berbeda, gitu. Pasti berbeda. That's why ada School of Design. Nah sekarang mungkin teman-teman yang nonton, kita langsung aja nih Pak, pertanyaan yang paling gue memang suka desain. I believe desainer itu masih menarik dan lain-lain. Tapi kenapa harus School of Design? Ya maksudnya ini kan infocation ya, jadi kayak people will ask that gitu. Kayak kenapa gue harus School of Design ya, kuliah? Jadi sebenarnya para tim akademis di sini yang merancang School of Design, what makes us different? Oke, jadi izin menjawab, kenapa harus School of Design gitu? Kenapa tidak kuliah aja? Gitu ya? Ya sebenarnya kembali lagi kita sih tidak sampai se-ekstrim bahwa ya udah oke, this is the only way untuk kamu bisa berkarir di bidang desain. Ya kalau memang opsi yang mau kuliah ya silahkan. Tetapi tentu kita bikin program itu nggak cuman bikin program untuk jualan aja gitu. Selalu kalau kita prinsipnya di tim produk Purwadika itu harus bikin program yang punya impact, dan sebelum melangkah yang lebih tinggi kita selalu harus testing dulu, make sure bahwa memang kita sudah punya kapasitas ke arah sana. Nah, kalau tadi benar-benar kenapa harus School of Design, kenapa nggak kuliah? Karena memang kebetulan portofolio dari alumni kita banyak juga yang memang tidak kuliah dan sekarang sudah berkarir di bidang desain, baik UI UX, baik graphic design. Lulus high school, digembleng sama Purwadika untuk 4-6 bulan, udah berkarir di UX design, sekarang udah nggak tahu lah ya, udah banyak project juga, kerja tetap juga gitu ya. Dan juga mungkin ya story yang selalu paling berkesan ada juga di alumni sectionnya Purwadika. Kita pernah mendidik salah satu mantan office boy di Purwadika. Mantan office boy di Purwadika. Iya, dia suka tertarik sama bidang desain gitu ya. Saya lihat kayak ini kayak ada passion. Ya udah, kamu mau nggak belajar? Nah, dia dari lulusan SMA, tentu nggak bisa kuliah karena keterbatasan dana, dan dari Nusa Tenggara Timur gitu. Nah setelah digembleng nih, kebetulan murid kami ini gitu ya, gurunya gitu. Nah sekarang ternyata sudah bisa berkarir di graphic design gitu loh, yang secara salary jauh di atas sebelumnya, dan paling penting secara karir path itu udah lebih bisa berkembang tentu dari ibaratnya kalau misalnya terus bekerja sebagai office boy gitu ya. Dan itu nggak punya background kuliah. Nah, banyak juga yang shifting karir, ada yang udah kuliahnya S2, bahkan S2 loh gitu, belajar lagi ke graphic design, non background jadi juga graphic design. Nah, jadi kenapa School of Design? Karena memang kurikulum yang kita bikin pertama, dan yang kedua juga network dan ekosistem yang kita siapkan, ya, dan juga portofolio yang kita siapkan untuk mereka kerjakan gitu, semua itu udah sangat industry related. Jadi kita tujuannya memang directly to work. Karena kalau kita bicara tentang dunia pendidikan yang formal, kuliah, kita harus sadar kuliah itu dirancang punya S1, S2, S3.
Goals-nya itu memang keilmuan. Khususnya itu bisa banyak ke research. Bukan betul-betul sefokus ready to work gitu. Nah, sedangkan kalau kita di School of Design dan juga program Prodika lainnya, porosnya itu udah sederhana. Kita menciptakan workforce. Dan juga kita buat itu sesingkatnya, bukan disingkat-singkatin. Tapi sesingkatnya supaya ya teman-teman itu betul-betul bisa langsung ready to work secepat mungkin. Kalau bisa cepat, kenapa harus lama gitu. Kalau bisa menghasilkan uang lebih cepat, kenapa harus menunggu 4 tahun dan menunggu lagi gitu. Dan yang menarik juga banyak juga alumni kita yang sebenarnya udah S1, udah selesai kuliah di bidang desain dan akhirnya ambil lagi juga di School of Design, baru akhirnya dia bisa berhasil berkarir gitu. Oh, dia kuliah desain. Kuliah desain. Dan ambil lagi di kita. Ambil lagi di kita gitu. Dan ini udah kejadian lama juga, baik di program kita yang lain, di programming juga itu banyak seperti itu. Jadi biarlah pembuktian dari hasil didikan kita terhadap alumni kita yang berbicara gitu. Mengapa harus School of Design. Jadi kalau misalnya tadi sebelum Firas dan kami coba dipikirkan what is us different, ya kan? Supaya lebih meyakinkan teman-teman. Jadi tadi kalau misalnya mau berprofesi sebagai desainer, kenapa nggak kuliah? Kenapa harus Prodika? Kita tidak menyuruh teman-teman pakai tempat kuliah pilih Prodika School of Design, nggak gitu juga. Tapi tadi Brian sudah state bedanya. Kalau di sini memang tujuannya adalah untuk bekerja, berkarir. Jadi memang kita mempersiapkan talenta yang memang siap untuk terjun ke industri. Besides ya, kita memang tidak ada degree ya, kalau orang mencari degree, tapi kita bisa membantu untuk bekerja gitu, untuk mencari pekerjaan. Tapi ada danda mungkin kami Firas ada yang what makes us different gitu. Sebenarnya paling beda itu akses to industry, akses to industry yang terimplementasi di kurikulum, mungkin detailnya seperti itu. Karena kalau kita berbicara tadi perkuliahan dan lain-lain itu kan mengikuti standarisasi nasional gitu. Yang sementara kalau kita ngikutin standar industri ya udah juga tahu gitu. Update kurikulum tuh per kuartal. Jadi kita per kuartal ya. Per kuartal update karena setiap kuartal tuh standarnya berbeda. Jadi itulah yang menjawab mungkin why-nya tadi ya. Kenapa kok orang udah kuliah desain, udah sampai S2 tetap butuh Purwadika untuk dapat kerja. Apalagi ditambah dengan rebranding kita School of Design yang kita sounding ke partner-partner kita di industri, yang dimana mereka pun kaget gitu awalnya ngeliat Purwadika. Oh, Purwadika tuh bisa gini ya, gue bisa jadi kurikulum ya, gue bisa ngasih insight. Yang sementara sebelum-sebelumnya mereka belum bisa mengimplement itu di universitas karena ada berbagai syarat gitu. Bukan salah universitasnya juga gitu, karena ada ketentuan gitu. Sementara kita ketentuannya untuk relevan sama mereka gitu. Jadinya match nih needs-nya gitu. Ya kalau kita bicara ya teman-teman pasti kan bilang kalau belajar sama ahlinya tuh jauh lebih gampang karena mereka tahu gitu apa best practice-nya dan lain-lain. Itulah yang paling membuat unik ya. Dan ada juga kan bootcamp juga di luar sana ataupun kursus-kursus desain di luar sana yang mengajarinya mungkin lebih banyak hard skill. Oh iya nih kursus Photoshop apa segala macam dan kita udah analisa. Dan itu yang semakin membuat aku yakin School of Design beda karena kita build-nya tuh not based on hard skill only gitu. Tapi benar-benar dari trendsetter atau game changing di industri terus merasa bahwa ini loh harusnya pendidikan desain itu seperti ini dan kita implementasikan. Itulah yang ngebuat School of Design beda dan selalu berkembang mungkin bisa dibilang setiap tahun. Jadi kita bukan hanya belajar tools, hard skill, kayak khusus Photoshop, khusus ini, tapi kita more than that. Gitu. Oke, good. Tami? Aku mungkin nambahin Firas sedikit. Kita juga soft skill-nya tuh diasah sih. Jadi teman-teman yang ada di sini selain mereka mungkin belajar beberapa tools memang harus wajib, mereka tuh juga kita sharing untuk lebih pede. Jadi pada saat misalnya ketemu klien, kita kan nggak tahu nih Ci, mereka itu akan kerja di agency kah, atau di brand kah, atau bahkan jadi freelance. Dan nggak jarang kadang mereka kesini itu untuk pengembangan bisnis. Jadi kita tuh benar-benar sharing ke mereka gimana caranya si kreatif ini nggak cuman jadi kreatif aja, tapi gimana caranya dia bisa jadi berkembang supaya jadi flow cerita gitu loh Ci. Kayak kita lagi ngobrol gini kan kayak cerita kan Ci. Nah itu disinilah pentingnya dan uniknya. Di School of Design ini. Di School of Jadi Design diajarin ini. desainer ini jangan gak bisa present. Ya kira-kira kayak gitu. Karena ujung-ujungnya pasti kan
kalau mereka membangun agensinya sendiri, jadi Harus bisnis bisa pitching. Bisa pitching. pitching, karena kerjaannya di desain ini kebanyakan pitching. I think itu menjawab ya. Jadi selain itu kalau aku tambahin sedikit. Jadi memang bedanya kita what makes us different yang tadi waktu itu signifikan banget kan. Waktu yang paling signifikan nanti kalau misalnya orang lihat gila gue bisa belajar dan kerja jadi di bidang desain di kita cuma 6 months gitu. Maksudnya bisa dalam waktu yang singkat dan otomatis secara value of money biaya pendidikan juga pasti jauh lebih murah. Murah. Oh iya. Itu ya kan, karena kalau dibanding yang lain. Jadi apa alasan Anda tidak desain gitu ya? Oke, ini menarik banget. Nah, mungkin aku akan bahas selanjutnya adalah jadi di School of Design ini kita ada 3 jurusan ya, dan program di awal gitu. Yang tadinya UI UX kita combine sama front end sekarang. Betul. Kalau dulu kita hanya UI UX design saja, tapi kita melihat industri butuh sekarang anak UI UX juga harus tahu lah tentang front end gitu. Akhirnya ya that's why yang Firas bilang kita mengikuti industri. Gitu. Apa yang industri butuhkan gas gitu. Prodika bisa provide itu. Dan yang kedua ada visual design dan UI UX. Dan yang ketiga ada 3D animation. Dan yang menarik mungkin kalau untuk UI UX visual design itu ada program yang cukup lama di Prodika. Sekarang mungkin mulai 3D animation. Kenapa kita masuk ke 3D animation? Kenapa masuk ke 3D animation tadi? Ada demand-nya. Ada demand-nya gitu. Khususnya 3D animation ini juga sebenarnya luas banget ya. Sekarang kalau kita lihat aja sampai ke dunia advertising, trennya apa sekarang? Yang selalu bikin heboh, bikin orang wow, 3D 3D. and animation. Kalau dulu kita cuman billboard cetak, mulai naik kelas billboard bisa ada digital, video gitu ya. Sekarang yang bikin orang wow itu billboard yang mendadak bisa keluar apalah makhluk apa atau campaign apa. It's all about 3D animation gitu di dunia advertising berkembang. Lalu juga kembali lagi movie industry semakin berkembang, gak cuma di luar tapi juga di Indonesia. Movie juga is all about 3D, bukan cuma masalah kartun animation ya, tapi sampai ke dunia VFX-nya untuk masalah ya editing movies dan lain-lain. Dunia games juga nggak usah ditanya gitu loh, dari dulu yang main game sampai sekarang juga games baru terus. Jadi memang industri sendiri di 3D animation itu makin berkembang dan demand-nya juga makin tinggi terhadap talent di Indonesia juga. Dan kebetulan kita juga ngobrol dengan partner para praktisi langsung yang membutuhkan talent 3D animation. Jadi kita confidence gitu loh bahwa program ini juga bisa bermanfaat gitu loh, baik untuk industri dan juga untuk para calon dari student. Dan of course pendidikannya beda ya. I think di perkuliahan juga adalah materi tentang 3D animation, tapi tadi kan kuliah itu kan kita belajar broad banget kan. Ininya ada itunya. Nah kita bikin benar spesifik skill set dan tadi baik hard skill, soft skill, portfolio, project, ekosistem yang diperlukan untuk orang bisa berkarir sebagai 3D animation. Dan kita nggak nanggung-nanggung, nggak cuma bikin fundamental class-nya aja, tetapi ya kita ada juga bikin sampai ke incubator programnya. Nanti pasti kita akan bahas apa incubator program. Tapi intinya once belajar 3D animation di Purwadika, nggak berhenti kita menguasai tools dan juga konsep di dunia 3D animation. Teman-teman juga nanti bisa pilih jalur mau karirnya kemana tadi, ke bidang games kah, mau ke bidang perfilman kah, apakah nanti mau ke bidang advertisingan kah, akan ada jalur lanjutannya untuk belajar yang lebih spesifik lagi gitu. Langsung dari perusahaan yang lead di industri itu di Indonesia gitu. Nah, mungkin aku harus bahas tentang inkubator. Jadi what makes us different? Salah satunya adalah kita punya program inkubator. Jadi ini adalah School of Design, ini program pertama di Purwadika yang ada inkubator program ya. Betul. Untuk job connector. Jadi kita bagi pathway-nya jadi 2, yaitu adalah training. Teman-teman bakal training dulu, belajar dulu, and then masuk ke inkubator program bersama dengan perusahaan-perusahaan yang ternama. Nah mungkin kita langsung bahas tentang inkubator ini. Sebenarnya kalau di training kan mereka kan belajar ya seperti job connector program pada dasarnya ya, benar nggak sih? Betul. Nah lalu mereka akan masuk ke incubator ini, itu wajibkah? Ya.
Wajib ya. Wajib. Dan itu berapa lama durasinya dari training berapa lama, incubator berapa lama, dan apa yang mereka akan pelajari di inkubator ini? Oke, jadi memang kita bikin rangkaian program tadi ya, Job Connector dan inkubator. Sebelum kita bicara berapa lama, satu hal yang perlu kita luruskan dulu bahwa prinsip dari program kita sendiri yang Job Connector-nya aja tanpa inkubator itu sebenarnya sudah cukup untuk teman-teman bekerja gitu. Dan sebenarnya proses penyaluran kerja itu juga sudah bisa dimulai setelah teman-teman selesai dari phase 1 itu Job Connector. Trainingnya itu ya. Dan inkubator ini adalah tambahannya. Ya, tambahannya, lanjutannya untuk betul-betul ibaratnya next level yang baik secara keilmuan dan juga lain-lain. Berapa lama yang diperlukan kalau dari total pertemuan untuk di Job Connector sendiri plus minus itu 45 pertemuan, ya 45 sesi, plus biasanya itu final project atau skripsi sidangnya itu kurang lebih 1 bulan. Jadi plus minus untuk Job Connector sendiri sekarang tuh running untuk waktu lamanya 4 bulan. Dan inkubator itu rata-rata di 8 sampai 10 sesi, 2 kali seminggu. Nah, dalam melakukan inkubator juga, teman-teman itu bisa, ya kalau masih belum berkarir, berarti panjangnya seperti itu, tapi sebenarnya inkubator ini bisa dijalani sambil teman-teman kerja juga, karena kita lakuinnya di atas awal. Jadi kalau misalnya rangkaian program seluruhnya, mungkin saya bisa bilang 6 bulan, tetapi tidak berarti 6 bulan itu teman-teman baru mulai karir sehabis itu. Tapi kalau misalkan ya mau selesai Job Connector mau langsung bekerja itu pun sudah bisa, karena kita sudah ada layanan services career support itu di sana. Jadi once training selesai, career support udah nyala ya. Udah on. Nah, tetapi kenapa memang worth it banget untuk ikutin program inkubator? Jadi kita ini nggak sembarangan menggandeng perusahaan yang boleh juga bikin kurikulum di Purwadika. Memang kita open for industry, tapi tentu kita juga mencontoh. Dan untuk saat ini yang kita select sebagai partner dari Purwadika untuk menjalankan program inkubator bisa dibilang adalah number 1 player di industri di Indonesia masing-masing bidang. Jadi kalau misalkan partner kita sekarang untuk di dunia creative design, di graphic design kita bekerja sama-sama Thinking Room. Kalau saya awalnya nggak terlalu tahu Thinking Room karena nggak ada aktif di dunia desain kan, tetapi semua yang dimention, designer yang dimention namanya pasti tahu Thinking Room dan tahu standarisasi mereka tuh di industri desain tuh seperti apa. Dan nggak juga yang sedikit untuk menjadikan itu apa ya, dream career ya, tempat kerja impian gitu. Nah, di UX kita dengan Anti-Code, lalu di bidang 3D animation tadi bercabang 2, sementara di games kita dengan Agate. Itu dari dulu saya udah tahu Agate gitu ya sebagai game studio yang sangat besar di Indonesia, dan juga di dunia film kita dengan Element FX. Jadi itu juga banyak banget portfolio filmnya baik di Indonesia dan juga film Korea, film luar itu banyak banget. Jadi ini adalah market lead. Dan yang menarik adalah tentang inkubator program ini, kita ketemu ngobrol awalnya casual untuk cuman sekedar awalnya gali research kurikulum ya. Sebenarnya program inkubator itu tadi tuh nggak ada di ide gitu. Kita cuman datang berkunjung seperti biasa untuk mempelajari research sebenarnya. Nah, tetapi akhirnya kita menemukan finding yang menarik bahwa hampir semua company yang kita ketemu punya permasalahan yang sama. Talent. Mereka nggak kesulitan tuh kalau buka lamaran untuk dapat CV yang disubmit. Justru permasalahannya adalah kebanyakan CV yang disubmit kebanyakan pusing sortingnya, standarisasinya, orang semua bisa bilang, oh gue bisa desain, gue punya skill ini, tapi mabok sakit kepala untuk sortingnya, nggak ada yang menyesuaikan. Dan akhirnya, ya udah kita bikin program aja deh, gimana kalau misalkan kita kasih tahu gitu, jadi kayak kita ngerubah fase rekrutmen, biasanya rekrut dulu baru training, bisa cocok bisa enggak, kita ganti dulu, kita training dulu, dan kalau memang ketika cocok, ini akan jadi eksklusif talent pool-nya perusahaan-perusahaan ini. Jadi kalau misalkan mau rekrut, ya udah nggak perlu buka rekrutmen lagi, tinggal ambil dari talent pool yang eksklusif ini gitu, yang memang sudah digembleng langsung sama mereka dan sudah diuji berdasarkan standarnya mereka. Nah akhirnya karena hasil ngomong kayak gini, jadi makin serius gitu. Oke, kita bikin incubator program aja full kayak gitu, supaya ibaratnya kita bisa betul-betul menghasilkan talent yang standarisasinya tuh lebih nggak main-main lagi. Dan kenapa penting? Baik lagi program inkubator ini tidak sama dengan
jalur wajib akhirnya teman-teman ketika lulus pasti bisa bekerja di perusahaan tersebut. Enggak. Ya kan? Tapi akan jadi eksklusif talent pool? Iya. Suatu waktu diperlukan pasti akan dihubungi gitu. Nah, tetapi kenapa tadi kita cuma bermain sama top company? Kita percaya bahwa dibicara dunia universitas saja tentu nggak bisa dibohongin. Universitas itu di dunia industri dipayar-payarin. Ya dong, gitu. Ada yang university top tier dipercaya bahwa anak-anaknya pasti kalau udah lulus di sini lebih baik dari lulusan kuliah lain misalkan. Nah, di dunia pekerjaan juga sama gitu. Kita pasti merespek, kita melihat resume. Kayak, sertifikasinya dari mana, perjalanan karir seperti apa, pasti kalau dia diakuin standarnya ini, dia juga bisa masuk kali ya perusahaan yang lainnya juga. Nah, makanya benefit banget untuk ikut incubator program, karena once kita lulus dan berhasil, ya kasih sertifikasi yang memvalidkan skill set kita dan lain-lain, itu dari industri yang semua company itu well known dan respect terhadap. Dan yang menarik juga, perusahaan mereka ini yang kita bekerja sama, projectnya itu udah ngebul, udah sibuk banget. Dan edukasi, it's not their main focus. Education is not their main business, tetapi semua tergerak dan semua mau komitmen untuk juga terjun bersama dengan Purwadika mendidik. Jadi makanya ini betul-betul mission yang menurut saya nggak main-main gitu di incubator program. Karena misalnya contoh komis gitu, programnya kayak project mereka aja udah banyak banget gitu loh deadline-nya, tetapi masih bisa sangat committed untuk mendidik. Jadi saya rasa sih ini kesempatan yang nggak muncul kapan pun, sangat langka teman-teman gitu ya. Jadi sangat worth it untuk ambil School of Design, rangkaian programnya itu benar-benar bisa jadi karir yang bagus banget, inkubasi yang bagus banget untuk teman-teman bisa punya masa depan di bidang desain dan kreatif yang cerah. Kiras, nambahin, jadi sebenarnya di inkubator ini teman-teman akan dapat apa aja? Mungkin kau bisa jadwalin nih. Kalau yang desain, visual design, inkubatornya kan with thinking room. With thinking Dia room. akan dapat apa aja? Ya, aku meneruskan juga dari Kobre. Saking niatnya juga dari teman-teman thinking room juga presentasi ya. Waktu itu kita workshop bareng, kita bedah apa bedanya sama JC. Dan aku bisa bilang itu sangat advance di bidang branding. Karena memang teman-teman boleh lihat juga portofolionya teman-teman thinking room di branding itu huge sekali. Bahkan terakhir Kementerian Ekonomi Kreatif pun di branding sama mereka. Ya, jadi itu sangat advance gitu. Dari thinking room sendiri mendesain kurikulumnya, bahkan nggak cuman kalau kita bayang branding, logo, warna dan lain-lain. Ini lebih gitu dari menentukan visi, bahkan sampai di level ketemu misalnya klien yang nggak tahu nama brandnya apa, strateginya seperti apa, itu diajarin sama thinking room di incubator. Jadi semua memang best practice yang mereka udah pelajari selama 15 tahun itu dirangkum di dalam kurikulumnya si thinking room sendiri gitu sih kalau untuk thinking room ya. Kalau untuk yang lain juga dari Anti-Code ya, sebenarnya kita udah lama nih di UX ya, Purwadika, dan udah banyak kebukti. Cuman memang ada satu hal yang nggak diketahui teman-teman, bahwa memang UX sendiri itu banyak framework kece. Dan salah satunya di agency. Dan sekarang memang kalau udah ngomongin agency UX atau misalnya project UX yang lepasan, itu nggak main-main tuh income-nya. Tapi pace-nya beda, case-nya beda, dan juga cara eksekusinya juga beda. Dan itu kita pantau juga bersama tim Anti-Code juga berbeda. Nah, kalau Agate udah pasti berbeda ya dari awal. Karena mereka memang salah satu game studio Indonesia yang udah terkenal bahkan di platform-platform atau tools games ya, seperti Steam dan lain-lain. Gamesnya sudah sampai sana sebenarnya. Dan Lumine VFX sendiri memang studio film yang lumayan terkenal sekarang, bahkan sampai ke Korea, Australia, bahkan Thailand gitu. Mereka ngerjain project-projectnya dan memang dikenal sudah standar, bahkan dibilang standar Hollywood. Jadi itu yang diajarin di level-level inkubator tuh seperti itu sih. Jadi memang kita kenapa pilihnya bukan yang kayak, kita kan punya hiring partner ya. Hiring partnernya tuh udah company-company gede. Tapi yang kita pilih memang company-company yang dicari company gede kasarnya. Bahwa nih standar internasionalnya di mana nih? Oh ternyata di company-company ini gitu. Makanya selain itu juga teman-teman juga dapat, kita selalu menyebutnya di Purwadika di desain bahwa senjata terakhir kita adalah portofolio.
Jadi memang project terakhirnya memang selalu portofolio yang sesuai dengan standar mereka. Mereka yang kita challenge bahkan gimana caranya buat case yang serupa dengan case-case besar mereka, tapi bisa diimplementasikan di portofolio teman-teman. Gitu. Karena kita percaya bahwa sekarang kan zamannya udah, apalagi desain itu nggak cuma sekedar CV, tapi porto yang dilihat. Dan porto yang bisa ngebuat teman-teman tuh kelihatan beda. Dan imagine bahwa porto teman-teman itu dibuat dari company-company yang terbiasa bisa dibilang winnersnya di lahan pitching gitu. Di pitching tuh mereka adalah company-company yang paling dicari gitu. Biasa kendalanya budget ya. Cuman biasanya itu, dan imagine itu ada di portofolionya teman-teman gitu. Dan dapat certification juga ya. Iya pasti gitu. Certification. Gila sih, keren sih. Maksudnya aku sebagai CMO di Purwadikta selalu percaya adalah aku tidak mau menjual sebuah produk, ya kan, teman-teman semua kan di sini kan yang design the product, faith with the product, tapi sebagai marketer juga harus punya faith gitu untuk produk yang aku jual gitu. Dan dari ngobrol sama teman-teman semua di sini kayak luar biasa banget program School of Design ini. Kalau misalnya mau belajar desain, udah ada training tadi dalam waktu yang singkat, dan inkubatornya ini bersama dengan pemain industri yang luar biasa, kayak apalagi ya kan. Nah mungkin sebagai closing gitu ya dari percakapan kita gitu, apa yang bisa dijanjikan? Oke, kita sebagai memang kita nggak mau janjikan muluk-muluk, tapi pasti teman-teman di sini yang nonton juga kayak oke, menarik untuk School of Design ini, gitu kan. Tapi sebenarnya apa janjinya gitu yang mungkin nggak usah muluk-muluk, tapi apa yang kalian bertiga bisa janjikan kalau teman-teman ikut program School of Design ini? Ya, yang pasti pertama yang dijanjikan adalah teman-teman akan mendapatkan skill set yang susah untuk didapetin di tempat lain. Karena tadi kurikulum kita itu selalu berkembang, selalu mendetail, dan selalu relevan sama kebutuhan industri. Kita nggak bikin dari otak kita sendiri, kita bikin dengan research dan juga berkolaborasi dengan pemain-pemain di industri. Jadi secara skill set, teman-teman pasti akan keluar berbeda gitu setelah belajar di Purwadikta. Secara soft skillnya juga, penggemblengan di kami itu nggak cuma teman-teman bisa desain, tapi yang paling penting you can sell your design, baik dalam bentuk apapun. Mau punya agency sendiri, mau freelancing, mau melamar kerja profesional, it means you need to sell your portfolio yourself kalau boleh ngomong. Dan dikira tuh benar-benar diajarin. Dan melakukan ini semua yang ketiga tidak sendirian. Karena tadi kita punya ekosistem. Ada satu ekosistem yang dari tadi belum kesebut. Itu kita bekerja sama juga dengan ADGI. Asosiasi Desain Grafis Indonesia. Lulusan kita langsung bisa terdaftar sebagai anggota di ADGI. Dan ini network desainer yang besar banget gitu ya. Dan nggak semua organisasi pendidikan itu digandeng juga sama mereka. Tetapi mereka mau gandeng kita karena melihat bahwa tadi ada visi memajukan industri desain di Indonesia. Jadi networknya ini gak main-main gitu. Paling penting menurut saya berpengalaman di karir memang gak bisa dibohongin. Your network is your network. Dan to be with mereka-mereka yang punya vision sama, goal sama, bahkan banyak yang lebih senior, yang jam terbangnya lebih tinggi, sebagai mentor, guidance kita bisa, ya itu adalah hal yang bisa kita janjikan. Dan juga tadi network ke para company-company yang winners di industri gitu ya, itu juga bukan kesempatan yang main-main gitu. Jadi teman-teman bisa keluar dari School of Design sebagai desainer tuh yang holistik gitu, punya hard skill-nya, punya soft skill-nya gitu, dan juga punya network-nya. Jadi semua resources yang perlu. Dan jangan lupa selalu value Purwadikta dari dulu nempel, lifetime career support. Jadi nggak kita tinggal gitu loh, sampai kapanpun once kalian sudah selesai gitu ya, kita akan selalu dampingin karir utama kamu, bahkan next phase karir kamu gitu ya, kita terus akan support. Jadi ya kira-kira itu yang bisa kita promise dari program School of Design untuk para calon kita. Thank you, Brian. Ya sudah pasti berkarir sebagai desainer ya, sudah pasti itu udah harusnya dari program JC. Cuman dengan adanya incubator dan lain-lain dan juga komunitas kita yang semakin berkembang, I think kayak sekarang
kita bisa janjikan bahwa teman-teman akan jadi desainer yang stand out di industri dengan uniqueness-nya teman-teman, juga influence dari para game changer lah tadi yang kita sebutin, dari partner-partner incubator, Adgi, bahkan hiring partner kita juga pasti ngasih insight gitu. Jadi memang pendidikan ini dibangun dari gamenya, dari industrinya gitu. Jadi itu yang akan jadi modal teman-teman untuk berkarir. Bahkan aku selalu bilang juga sama kami dan tim lecturer, kita selalu imagine karir student-student kita tuh nggak 1 tahun, Ji. Nggak cuman, oh ya tahun pertama jadi ini. Tapi gimana sih 2 tahun, 3 tahun, dan komunitas kita tuh secara alumni masih sering berkomunikasi untuk melihat perkembangan karirnya. Gitu sih. Jadi nggak cuman berdasarkan bukti, data, dan lain-lain, tapi secara secara empatik juga kita ada pendekatannya untuk teman-teman, karena industri kan tidak mudah ya. Jadi tetap harus diperhatikan secara soft skill dan lain-lain gitu. Kami sebagai guru, apa bisa kau janjikan? Yang bisa aku janjiin yang pasti ini bakal seru sih, Ci. Karena dengan berbagai partner yang nemenin kita sekarang, ada Adgi, ada LMN, ada Thinking Room, ada Anticode, ini pasti bakal seru sih. Dan jadi kayak main game gitu loh, Ci. Ngedesain, main game, tapi ngobrol gitu. Jadi ya jangan lupa untuk ikutin inkubator. Dapat karir pula gitu. Ya, dan dapat karir, dan itu disupport seumur hidup lagi kan, Ci. Kapan lagi gitu kan. Gitu sih. Very nice. I think that's all. Nanti buat teman-teman yang mau nanya, tapi kalau janji dari CMO, Chief Marketing, itu udah menarik banget. Pasti teman-teman juga kayak, School of Design so cool, bisa bantuin aku jadi desainer yang nggak biasa-biasa aja. Tapi gimana cara daftarnya, biaya pendidikannya gimana? Nah, kita mau kasih tahu di Purwadika, we understand this question gitu, dan kita punya berbagai metode cara bayar, dan tim kita memang benar-benar mau bantu teman-teman. Yang penting teman-teman mau gitu kan, untuk ikutan serius, pengen punya karir yang baik di Purwadika, kita akan bantu, dan itu sih janji dari CFO. I think that's all. Thank you so much Firas, thank you so much, thank you so much Tami. Bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan, langsung aja kontak tim admission Purwadika tentang School of Design, dan semoga info session ini menjawab pertanyaan. Thank you, bye. Bye.